Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ideologi Pancasila guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Prodi Pendidikan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Yahya Saputra dengan NIM 23233063 dari Prodi Manajemen Pajak. Materi pertama yaitu apa sih ideologi itu? Tentu kita sering mendengar kata ideologi. Nah, ideologi itu sendiri menurut bahasa Sanskerta yaitu terbentuk dari dua suku kata yaitu idea yang berarti konsep, ide, pemikiran, gagasan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi ideologi adalah ilmu yang mempelajari sebuah konsep, gagasan, atau pemikiran yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu apa sih Pancasila itu sendiri? Mungkin Pancasila kita sudah mendengar istilah tersebut sejak dini. Tetapi ada makna dari sebuah kata Pancasila itu sendiri, yaitu Pancasila terdiri dari dua suku kata. Yang pertama panca yang berarti lima dan sila yang berarti batu sendi, pilar, prinsip atau dasar. Jadi Pancasila adalah sebuah pilar atau prinsip yang berisikan lima dasar dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika diibaratkan sebuah bangunan, Pancasila inilah yang menjadi batu sendinya. Selanjutnya yaitu pengertian ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah sebuah konsep berbangsa dan bernegara yang berisikan lima dasar menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana telah ditetapkan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Jadi jika kita lihat dari sumber historis, Pancasila itu dimulai dari adanya pembentukan BPUPKI, yang mana BPUPKI telah melaksanakan dua kali sidang. Sidang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan tiga tokoh yang memberikan pemikirannya. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Yang kedua yaitu Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Dan yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dari tiga pemikiran tersebut lahirlah namanya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Isinya lebih kurang sama dengan Pancasila yang ada pada saat ini, namun hanya berbeda pada sila pertama yaitu ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Selanjutnya yaitu prinsip dasar ideologi Pancasila. Prinsip dasar ini terdiri dari 5 prinsip, yaitu yang pertama nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan yaitu merupakan sebuah pengakuan spiritualitas dan keyakinan masyarakat Indonesia. Ini menunjukkan yaitu masyarakat Indonesia percaya dengan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Dengan ditandai dengan adanya 6 agama yang berkembang. Yang pertama Islam, yang kedua Protestan, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam yaitu Konghucu. Selanjutnya yaitu nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini mengedepankan rasa empati. Empati sendiri yaitu ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang empati yang selanjutnya yaitu adanya sikap kesetaraan dan keadilan.
sesuai dengan bunyi Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi setiap bangsa, jadi setiap masyarakat mendapatkan nilai kemanusiaan yang sama tanpa pandang bulu. Selanjutnya yaitu nilai persatuan. Nilai persatuan yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan nasional dalam keberagaman. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang beraneka ragam, yang terdiri dari keanekaragaman budaya, bahasa, agama, etnis atau golongan, dan lain sebagainya. Untuk membendung perpecahan, maka diperlukannya nilai persatuan. Nah, nilai persatuan itulah yang sesuai dengan bunyi sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang keempat yaitu nilai demokrasi yang dipimpin oleh rakyat. Nilai demokrasi yang dipimpin oleh rakyat ini maksudnya yaitu keputusan diambil melalui musyawarah dan mufakat. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi, setiap keputusan yang diambil oleh pemerintahan harus mendapatkan kata musyawarah dan mufakat dari masyarakat. Contoh nyatanya yaitu dengan adanya pemilihan umum. Yang kelima yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu perlunya menjaga pemerataan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya di sini yaitu setiap masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan mendapatkan pemerataan keadilan yang merata tanpa pandang bulu. Nah, kenapa Indonesia memilih ideologi Pancasila? Alasannya yaitu karena merupakan landasan yang inklusif dan dapat mengakomodasi keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa di Indonesia, serta nilai-nilai yang terkandung dianggap paling cocok dengan kebiasaan masyarakat Indonesia sejak dari nenek moyang. Sebelum adanya Pancasila, nenek moyang kita telah mengenal adanya gotong royong atau kerjasama. Contoh nyatanya lanjut. Selanjutnya yaitu fungsi ideologi Pancasila. Yang pertama yaitu pedoman kehidupan dan pemerintahan bangsa dan dasar hukum serta pemerintahan Indonesia. Jadi ideologi Pancasila dijadikan sumber tertinggi dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Jadi setiap sumber hukum yang ada di Indonesia harus nilainya harus diuji dulu dengan nilai-nilai Pancasila yang telah ada sebelumnya. Yang kedua selanjutnya yaitu identitas nasional yang mewakili nilai-nilai, aspirasi, dan identitas masyarakat. Identitas nasional yaitu suatu ciri atau karakteristik yang hanya dimiliki oleh suatu negara tersebut. Jadi jadi ideologi Pancasila hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia dan tidak dimiliki oleh bangsa lain. Hal inilah yang menjadikan Pancasila termasuk ke dalam identitas nasional bangsa Indonesia. Fungsi selanjutnya yaitu alat pemersatu dan integrasi nasional. Pancasila dijadikan alat pemersatu dan penyatuan bangsa Indonesia secara menyeluruh. Mulai dari berketuhanan, nilai keadilan, nilai persatuan, nilai demokrasi, dan nilai kemanusiaan dijadikan satu guna untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketiga, yang fungsi selanjutnya yaitu pembangunan moral dan etika. Dengan adanya ideologi Pancasila, diajarkan kepada masyarakat tentang bagaimana cara beretika yang baik kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang kecil, dan kepada orang yang teman sebaya. Hal ini telah diatur dengan ideologi Pancasila yang menghasilkan norma-norma dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya yaitu keadilan sosial dan ekonomi, yaitu mengacu pada prinsip kesetaraan dan keadilan dalam distribusi sumber daya ekonomi dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu setiap program-program pemerintah yang ada harus pemerataannya merata kepada lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Contohnya yaitu adanya program BPJS yang mana ini berkaitan dengan keadilan sosial dan ekonomi. Setiap masyarakat dapat memiliki kartu BPJS, namun yang membedakan hanya tingkatan kelas yang dipilih masyarakat tersebut. Baiklah, sudah sampai pada bagian kesimpulan. Kesimpulannya yaitu Pancasila merupakan ideologi yang memuat prinsip-prinsip yang diperlukan bagi pembangunan dan pemerintahan Indonesia. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan negara dan menjadi pedoman dalam pengembangan undang-undang dan kebijakan. Penerapan Pancasila sebagai pedoman hidup merupakan komitmen pribadi yang dilandasi keyakinan dan kesadaran